Shalom Shalom. Selamat hari Jumat 2 September 2022. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tiada pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir yang paling utama, boleh terbukti hidup kita berubah menuju Christ-likeness. Berada dalam season autumn dengan tema bulan ini Suffering for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Daniel Fatsal yang ke-7. Daniel Fatsal 7, sebab demikianlah sesuai agenda komitmen baca kitab suci hingga habis hari ini sudah sampai Fatsal 7 kitab Daniel. Adapun program ini juga di broadcast melalui channel GBI Rock Fluid dengan tajuk Podcast with Jesus. Mari bergegas kita menuju Fatsal 7 kitab Daniel, keempat binatang dan anak manusia. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya, sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh,
tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan bintang-bintang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaannya sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan beritahukannya lah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar daripadanya tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang, orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan, dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, ia berbeda dengan raja-raja yang dahulu, dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut dari pedangnya, untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu. Adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Haleluya. Umat Tuhan, kitab Daniel adalah sebagaimana Yehezkiel sangat profetik sekali. Nah umat Tuhan, kita gabungkan ini dengan patung yang dilihat oleh Nebukadnezar sebelumnya. Kepala dari emas itu Babylon, ya, dilambangkan singa, Medo Persia dada dan lengan perak, Yunani perut dan paha dari perunggu, Roma kaki dari besi, Eropa itu terbagi menjadi jari-jari dan besi dan tanah liat. Dan umat Tuhan, inilah sesuatu yang unik sekali, sebab justru Daniel berunding dengan orang berbijaksana,
Berarti ya simbol-simbol ini sudah ada. Karena kalau simbol itu belum ada, maka Daniel yang cakap, Daniel diurapi Tuhan untuk memberi makna atau mentranslate yakni yang belum pernah ada. Jadi singa adalah representasi Babel yang paling pas. Singa bersayap menghiasi dinding istana dan karya seni Babelonia yang lain. Jadi umat Tuhan, proses ini melambangkan kemerosotan kerajaan Babel di bawah raja-raja selanjutnya dengan singa yang bersayap namun akhirnya sayapnya dicabut umat Allah. Beruang mewakili kekaisaran Media Persia. Fakta bahwa satu sisi lebih tinggi dari sisi lainnya menunjukkan superioritas Persia atas Media. 3 tulang rusuk di antara giginya adalah penaklukan utama Kaisaran Media Persia, yakni Lydia, Babel, dan Mesir. Nah, macan tutul mewakili kerajaan Yunani yang didirikan oleh Alexander the Great. Dan keempat, sayap membuat binatang ini bahkan bergerak lebih cepat. Representasi yang tepat daripada Alexander yang dalam beberapa tahun membawa seluruh dunia yang dikenal di bawah kekuasaannya. Umat Tuhan, ini akan menarik sekali tapi waktunya tidak banyak. Ya, namun demikian umat Tuhan, kau dan aku harus belajar. Belajar bahwa selain mengartikan mimpi, Daniel mendapat mimpi. Berdoa itu terkandung disiplin devotion, yakni dengar-dengaran mencari kehendak Tuhan. Baru-baru ini saya bersuka cita karena kita kumpul keluarga gathering daripada Rock Ministry. Ya. Dan ada satu statement diucapkan bahwa kalau kita ini berdoa melulu minta untuk kepentingan kita, minta daripada material, itu anak kecil. Yang betul adalah bagaimana seorang dewasa Kristen itu masuk dalam hadirat Tuhan, diam dan dengar-dengaran mencari tahu kehendak Bapa dalam hidupnya. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola. Grazie.